Ibaratnya nih, insting itu seperti senjata roket, dan data adalah radarnya. Tanpa radar, kamu bisa aja nerbangin roket tersebut, tapi bisa jadi kemungkinan besar ke arah yang salah. Kamu tahu nggak? Banyak keputusan bisnis gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena dasarnya cuma nebak-nebak saja. Ya, spekulasi doang. Masalahnya, spekulasi ini bisa mahal banget. Bisa bikin bisnis rugi besar, kehilangan peluang emas, bahkan bisa bikin reputasi perusahaan hancur. Nah, kalau kamu ngerasa atau sering berpikir, feeling saya udah cukup oke kok buat ambil keputusan. Hati-hati ya. Karena di dunia yang serba digital ini, piring tanpa data itu ibarat main catur sambil merem. Peluang menangnya tuh tipis banget. Nah, di video ini, saya bakal ajak kamu ngobrol tentang kenapa data itu bukan sekedar angka mati, tapi fondasi utama buat ngambil keputusan yang cerdas dan tepat sasaran. Kalau kita ngomongin bisnis, entah itu perusahaan besar ataupun usaha kecil, semuanya tuh intinya sama, bikin keputusan. Masalahnya nggak semua keputusan punya dasar yang jelas. Banyak orang yang masih mengandalkan insting atau malah cuma ikut-ikutan tren aja. Padahal tanpa data, keputusan itu kayak seperti lempar dadu, hoki-hokian belaka. Contohnya gini nih, McKinsey itu pernah rilis hasil riset yang bilang kalau perusahaan yang mengambil keputusan yang berbasis data itu bisa meningkatkan profit hingga 20% lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Nah, ini kalau nunjukin data itu bukan sekedar angka yang ribet, tapi alat buat membaca pola dan peluang. Dengan data kita bisa tahu perilaku pelanggan, prediksi tren pasar, sampai mengantisipasi risiko sebelum kejadian. Bayangin kalau kamu misalkan punya usaha online shop. Kalau kamu lihat data transaksi, kamu bisa tahu produk mana yang paling laku, jam berapa orang paling banyak belanjanya, bahkan tipe pelanggan yang sering sekali repeat orders produk kamu. Nah, informasi kayak gini kan bisa bikin kamu lebih gampang dalam membuat strategi jualan. Jadi poin pentingnya adalah, data itu sumber kekuatan. Kalau kamu nggak pakai data, ya siap-siap aja ambil keputusan dengan harga yang mahal. Bukan dalam bentuk uang aja, tapi juga waktu, tenaga, bahkan juga kesempatan yang hilang. Banyak orang bilang, insting bisnis saya udah teruji kok. Ya, boleh-boleh aja, tapi masalahnya insting itu kan terbatas ya. Sedangkan data nggak terbatas, kita bisa peroleh sebanyak-banyaknya. Insting biasanya datang dari pengalaman pribadi. Tapi pengalaman itu kan sempit, nggak bisa mewakili semua kondisi yang ada. Ada survei nih dari PwC tahun 2023 yang nunjukin bahwa 62% eksekutif merasa keputusan berbasis data jauh lebih akurat dibandingkan kalau hanya mengandalkan insting saja. Artinya, mayoritas pelaku bisnis sudah sadar kalau data itu bikin keputusan lebih objektif. Nah, beda banget sama insting yang bisa saja terpengaruh emosi atau bahkan bias pribadi. Kamu coba bayangin deh, misalkan ada seorang pemilik restoran yang yakin banget kalau menu baru bakal laris, semata-mata hanya karena perasaannya aja. Tapi setelah diluncurin malah nggak ada yang mau beli. Nah, kalau sebelumnya dia cek, misalkan data tren kuliner, selera pelanggan, atau bahkan review online, bisa jadi keputusan itu berbeda nantinya. Tapi bukan berarti insting nggak penting ya. Insting itu tetap punya tempat, apalagi buat yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Tapi kalau digabung dengan data, hasilnya bakal jauh lebih akurat, bakal jauh lebih kuat. Ibaratnya nih, insting itu seperti senjata roket, dan data adalah radarnya. Tanpa radar, kamu bisa aja nerbangin roket tersebut, tapi bisa jadi kemungkinan besar ke arah yang salah. Nah, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Apa sih resiko kalau kita ambil keputusan tanpa data? Pertama ya, jelas, bakal salah arah. Contoh nyatanya ada pada kasus Nokia. Dulu tuh mereka raja ponsel, tapi gagal membaca data perubahan tren ke smartphone touchscreen. Mereka merasa, pasar masih cinta HP keypad kok. Hasilnya gimana? Kalah telak sama iPhone dan Android.
Kedua, keputusan tanpa data bisa bikin kita boros bin boncos. Masalahnya, itu kita nggak bisa mengukur sejauh mana keberhasilannya. Nah, ini pernah terjadi pada sebuah perusahaan JCPenney di Amerika yang merubah strategi dasar jualannya dengan cara menghapus diskon besar-besaran. Padahal yang jelas konsumen mereka tuh suka sama diskon. Akhirnya penjualan langsung anjlok. Ini contoh nyata spekulasi yang mahal. Ketiga, resiko reputasi. Kalau kita ambil keputusan gegabah tanpa data, konsumen bisa kehilangan kepercayaan. Dan dalam bisnis, kepercayaan itu modal yang susah banget balik kalau udah hilang. Jadi intinya resiko terbesar dari keputusan tanpa data adalah rugi di semua lini. Bayangin, uang bisa habis, waktu bisa terkuras, tenaga juga terbuang, dan reputasi yang paling penting ini bisa rusak. Semua ini sebenarnya bisa dihindari kalau dari awal kita mau membuka mata lebar-lebar sama fakta dan data. Sekarang saya mau ajak kamu lihat prosesnya. Jadi data bukan cuma angka random. Data bekerja kayak puzzle. Kalau disusun dengan benar, dia ngasih gambaran lengkap yang bisa jadi dasar keputusan. Misalnya nih, ada 3 langkah besar. Ya, kumpulin data, analisis data, terus ambil keputusan. Contoh gampangnya di industri e-commerce. Pertama, mereka kumpulin data dari riwayat belanja konsumen, browsingnya, sampai klik di iklan. Kedua, data itu dianalisis untuk mendapatkan polanya, untuk mendapatkan pattern-nya. Misalnya ternyata orang umur 18-24 tahun suka beli produk skincare tertentu di akhir pekan. Nah, dari situ keputusan diambil. Iklan skincare ditampilkan di hari Jumat dan Sabtu ke target segmen umur tersebut. Laporan Deloitte tahun 2021 menunjukkan kalau perusahaan yang punya budaya data driven ternyata bisa bikin keputusan bisnis 5 kali lebih cepat. Kenapa? Karena mereka nggak pakai feeling, tapi pakai fakta dan data. Jadi bisa dibilang data itu kayak kompas. Tanpa kompas kita bisa nyasamnya jauh banget. Tapi dengan kompas, perjalanan jadi jelas nih arahnya mau kemana. Dan semakin banyak data yang kamu punya, semakin rinci, semakin detail juga peta yang bisa kamu baca. Nah, sekarang jangan keburu mikir kalau pakai data itu gampang. Ada juga nih tantangannya. Pertama, data itu bisa banyak banget. Saking banyaknya sampai sering disebut tsunami data. Tantangannya adalah gimana tuh cara memilah data mana yang penting dan mana yang relevan. Kedua, kualitas data. Kalau data yang kita pakai nggak akurat ataupun sudah usang, ya tidak relevan lagi, maka keputusan bisa salah. Ada istilahnya tuh garbage in, garbage out. Artinya, kalau input datanya sampah, hasil keputusannya juga sampah. Ketiga, masalah keamanan dan privacy. Di era digital ini, data itu aset berharga, komoditas berharga. Tapi kalau nggak dijaga dengan baik, bisa jadi bumerang. Kasus kebocoran data, kayak yang pernah dialami Facebook gitu ya, dan Cambridge Analytica, jadi pelajaran mahal betapa pentingnya governance atau tata kelola dalam data. Nah, kemudian tantangan terakhirnya adalah budaya organisasi. Banyak perusahaan punya data, tapi nggak punya mindset untuk menggunakannya. Akhirnya data cuma jadi laporan formalitas belaka, nggak pernah dipakai buat bikin keputusan yang strategis. Nah, jadi meskipun data itu powerful, tetap butuh yang namanya proses ya. Ada tools juga dan mindset yang tepat biar benar-benar bisa kasih nilai tambah. Kalau kamu ingin bisnisnya makin solid, kuncinya adalah membangun budaya perusahaan, yaitu budaya data driven. Artinya nih, setiap keputusan penting didasarin sama data, bukan sekedar asumsi. Nah, pertama itu pasti mulainya dari atas ya, dari leadership-nya, dari kepemimpinannya, harus jadi contoh. Kalau pemimpin nggak menghargai data, ya tim di bawahnya juga ogah-ogahan. Kedua, investasi di tools analitik. Sekarang banyak banget software yang bisa bantu kamu untuk melakukan analisis data, mulai dari Power BI sampai Tableau. Kemudian yang ketiga, edukasi tim. Jangan biarin data cuma dipegang sama divisi IT ataupun analisis ya. Semua orang di organisasi harus paham cara baca data. Contohnya,
Tim marketing bisa belajar cara analisis trend campaign ya. Kemudian tim sales bisa ngerti pola pembelian, dan tim produk bisa tahu fitur apa yang paling sering dipakai user. Studi dari Harvard Business Review bilang kalau organisasi yang punya budaya data driven cenderung lebih inovatif. Kenapa? Karena mereka nggak takut eksperimen selama ada datanya. Jadi keputusan yang diambil itu bukan coba-coba, tapi benar-benar terukur. Kalau budaya ini terbentuk, kamu nggak cuma bikin keputusan yang lebih cerdas, tapi juga bisa bikin organisasi lebih adaptif, lebih fleksibel di era perubahan yang sangat cepat saat ini. Jadi nih kita udah ngobrol ya panjang lebar tentang betapa mahalnya spekulasi kalau kita ambil keputusan tanpa data. Intinya, data itu bukan sekedar angka, tapi fondasi buat melangkah lebih aman, lebih cepat, dan lebih tepat. Kalau misalkan kamu masih ngandelin insting doang, bisa menimbulkan kerugian yang besar banget. Tapi kalau kamu bisa gabungin insting dengan data, kamu bakal punya senjata yang sangat lengkap. Feeling buat kreativitas, data buat kepastian. Nah, sekarang giliran kamu. Mulai deh biasakan bikin keputusan kecil sehari-hari dengan data. Dari situ pelan-pelan kamu bakal terbiasa jadi pribadi atau organisasi yang data driven. Jangan lupa klik like, share ke teman kamu, dan bila video ini bermanfaat, maka subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Sampai jumpa.